الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Kita lanjut ke pembahasan ke bab amil nawasikh ya, awamil an-nawasikh. Amil-amil yang masuk ke mubtada khobar ya. Nanti mempengaruhi kondisi mubtada sama khobar. Baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Ini ialah bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wahia adapun amil tersebut kana ialah kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Wa inna wa akhwatuha kemudian ada inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna. Wa dhanna wa akhwatuha kemudian ada dhanna dan saudara-saudaranya dhanna. Fa amma kana maka adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana fa innaha maka ialah sesungguhnya maka adapun sesungguhnya kana wa akhwatuha maka sesungguhnya ialah adapun ini kana wa akhwatuha tarfa'u ialah merofakan apakah wa akhwatuha al-isma kepada isimnya atau yang disebut mubtadanya. Merupakan mubtada wa tansibu dan menasabkan apakah wa akhwatuha al-khabaru kepada khobarnya. Wa hiya adapun kana wa akhwatuha kana ialah amil kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa mafati'a wa mabariha wa madama wa matasarrafa dan amil tasarrafa yang tertasrif minha dari kana dan akhwatiha. Nahu kana ya wa yakunu wa kun. Seperti kana tasrifnya yakunu fi'il mudhari ya, kana madi yakunu fi'il mudhari wa kun dan kun fi'il amarnya. Wa asbaha yusbihu asbih. Seperti asbaha yusbihu asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman. Kamu berkata kana Zaidun qa'iman. Ada siapa Zaid qa'iman ialah orang yang berdiri. Walaysa amrun sakhisan. Walaysa amrun dan amr. Sakhisan ialah bukan orang yang nampak. Wa ma asbaha dzalika wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai pama dzalika ke contoh yang disebutkan di atas. Gini ya. Oke. Sebenarnya ini masih pembahasan marfu'atil asma ya. Cuma musannifnya apa ya? Kalau peribahasanya itu menyelam sambil minum air gitu. Daripada bahas cuman isimnya kana atau khobar inna, yang masuk marfu'atil asma itu kan isim kana sama khobar inna ya. Ya sekaligus aja dibahas semuanya gitu. Enggak usah satu-satu. Jadi pembahasannya sekaligus ke amil nawasikhnya gitu. Jadi kita masih bahas khobar marfu'atil asma di kana, inna dan dhanna ya. Dhanna enggak masuk karena dia maf'ul 2 ya masuknya. Inna sama kana. Cuman karena ini
masuk di bab awamil nawasikh, maka zonanya dimasukin. Karena nanti yang dirusak itu yang dihapus hukumnya, yang dirubah hukumnya itu mubtada sama khobar. Oke, kita bahas kana wa akhwatuha ya. Kana sama teman-temannya. Satu, itu jumlahnya 13 ya. Nah, sebelum bahas yang 13, kita harus tahu dulu perjalanannya jadi apa, kana dan teman-temannya ini mempengaruhi mubtada sama khobar. Oke ya, yang pertama fungsi ya. Fungsinya kana wa akhwatuha itu dia merofakan isim atau merofakan mubtada wa tansibul khabar dan menasabkan khabarnya. Contoh, Allahu alimun. Allahu adapun Allah, ini mubtada nih Allah. Alimun ialah khabar ya, alimun maha mengetahui. Nah, ketika ada masuk kana ke lapad Allahu alimun ke jumlah ismiyah ini mubtada khabar, maka komposisi kedudukan mubtada sama khabarnya berubah. Sebelumnya kan rofa semua nih, Allah mubtadanya rofa, alimun juga khabarnya rofa. Tapi ketika masuk amil kana, kanallahu aliman. Ini hapuslah biar nggak bikin bingung. Ada siapa Allah, aliman ialah zat yang maha mengetahui. Nah, kana ini disebut amil nasikh, amil yang merusak kondisi mubtada khobar. Paham ya? Allah ini kan mubtada nih. Sama kana dirofakan, tetap dia disebut isim kana. Aliman yang tadinya rofa, alimun ini ya, aliman asalnya alimun. Yang tadinya rofa jadi aliman. Jadi aliman nasob. Karena apa? Karena dia kena aturan kana ini, amil nasih ini. Jadi dia menjadi khobar kana. Jadi mubtadanya di tetap rofa, khobarnya jadi nasob. Nah, fungsinya kana tuh mubtadanya atau isimnya, sebut isim kana itu rofa, tapi khobarnya jadi nasob. Tadinya Allahu alimun jadi masuk kana, kanallahu aliman. Kena aturan kana. Allah yang tadinya mubtada yang disebut isim kana jadi tetap rofa. Aliman yang asalnya khobar tapi kena pengaruh kana jadi nasob. Paham itu ya? Paham. Oke. Nah, ini faedah. Ini faedah yang lain. Kenapa dalam istilah amil itu ada disebut fi'il nakis? Kana dan teman-temannya ini disebut fi'il nakis. Kenapa? Karena dia hanya punya zaman aja. Contoh, kana ada, telah ada. Dia telah ada. Berarti madi doang kan? Memberitahuan bahwa zamannya sudah terjadi. Nah, ada juga kalau bukan fi'il nakis, ada juga fi'il tam, fi'il yang sempurna. Contoh, kataba. Kataba kenapa disebut fi'il tam? Karena dia punya zaman, juga punya hadasun kejadian. Kataba, dia telah menulis. Telah itu kan zaman nih, madi ya, telah menuliskan pekerjaan. Nah, berarti dia merupakan fi'il
tam. Tapi kalau kana doang, kana ada, telah ada, kan kejadiannya nggak ada. Cuman dia waktunya saja. Makanya disebut fi'il nakis. Itu ya, sebagai pengetahuan ya. Nah, terus dari yang 13 ini ada 8 fi'il nakis atau 8 amil kana dan teman-temannya yang dia beramal, artinya merupakan mubtada dan menasabkan khobar dengan dirinya sendiri tanpa ada embel apa-apa. Apa aja? Ini kana, asbaha, adha, amsa, zalla, bata, soro, laisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini dia merofakan mubtada dan menasabkan khobar dengan sendirinya tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa syarat yang lain ya. Contoh, nah, kana Zaidun maridon. Ada siapa Zaid, telah ada siapa Zaidun, ialah posisi dalam keadaan sakit. Asbahat tiflu bakian. Pagi-pagi seorang bocah menangis. Zaidun isim kana atau mubtada'nya, maridon khobar kana. Asbaha atiflu berarti isimnya asbaha. Bakian khobarnya asbaha. Sama. Fungsinya seperti kana sama. Tarfa'ul isma merupakan mubtada atau isimnya. Watan sibul khobar. Menasabkan khobarnya. Adha Zaidun nasyitan. Di waktu duha Zaid nasyitan ialah menjadi rajin. Nah, amsa al-amilu mutba'an. Amsa di sore hari al-amilu, siapa pekerja, mutba'an ialah, adapun pekerja mutba'an ialah sudah kecapean. Nah amsa ini fi'il nasikh, amil nasikh ini, al-amilu ini isim amnya amsa, mutba'an khabarnya amsa. Paham ya? Sama yang ini juga, zolal jawu mu'tadilan. Zola seharian, al jawu apa? Adapun cuaca, mu'tadilan ialah sedang-sedang saja. Jadi setelah cuaca hari ini nih enggak panas, enggak hujan, sedengan lah. Sama ini zola itu amil nasikh, ini isimnya zola, jawu rofa, mu'tadilan khabarnya zola nasab. Sama persis fungsinya. Tarfa'ul isma tansibul khabar. Sorotinu hajaron. Soro jadi atinu, adapun tanah, hajaron menjadi batu, ialah menjadi batu. Soro amil nasikh, tin ini mubtada atau isimnya soro, hajaron khobarnya soro. Laisa ini sama, laisa. Al-jawu ini laisa itu amil nasikh, al-jawu ini mubtada atau isimnya laisa, baridan kondisi cuaca baridan tidak, kondisi cuaca baridan dingin. Jadi kondisinya enggak dingin. Ini khobarnya laisa. Fungsinya sama. Mubtada'nya posisi diropakan, baridannya menjadi nasab. Nah, terus ada juga gimana kalau tasrif yang lainnya? Kan kana itu bisa ditasrif. Kana yakunu kun. Ini fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amar. Amalnya masih tetap enggak ikut kana. Artinya tarfaul isma tansibul khabar. Mubtadanya dirofakan, khabarnya dinasabkan. Sama enggak fungsinya? Kalau sudah ditasrif. Artinya ketika mudhari, ketika amar, ya sama aja. Atau ketika masdar gitu.
Ya sama aja tetap. Contoh, yakunu Zaidun jalisan. Yakunu ada Zaidun, siapa Zaid jalisan ya sedang duduk. Nah, ini tetap yakununya amil nasih, cuman dia fi'il mudhari. Zaidunnya isim atau mubtada'nya posisi rofa, zailisan khobar. Khobarnya yakunu. Khobarnya tetap harus nasab. Kalau amalnya gimana? Ya, amal sama kun, jadilah aliman. Nah, isimnya mana? Karena amal itu nyimpen domir, yaitu anta, tapi wajib disimpan domir mustatir. Kun, jadilah kamu. Nah, kamunya itu isim. Isim atau mubtada'nya sudah ada, cuman ditutup di mustatir. Aliman ini khobarnya kun. Khobarnya kun merupakan tasrif dari kana, tetap sama fungsinya menasabkan khobar. Jadi kun aliman. Aliman ini khobarnya kun. Jadi gitu. Sama di sini juga untuk yang lainnya sama. Soro yasiru sir gitu. Yang tetap masih bisa masih bisa ditasrif, fungsinya akan ikut sama dengan fungsi fi'il madinya, asbahaya yusbihu isbih gitu. Bisa. Oke ya, paham ya. Jadi karena itu fungsinya tarfa'ul ismi atau nasibul khabar, disebut fi'il nakis karena hanya punya zaman doang. Beda dengan fi'il tam. Kalau fi'il tam punya zaman, punya kejadian, punya pekerjaannya, ada kejadiannya. Terus kana dan temannya yang 8 ini bisa beramal langsung tanpa ada embel-embel. Yang lain, terus tasrif mutasarrifnya apa? Yang kena tasrif kana, yakunukun, yang lainnya fungsinya sama dengan kana. Sama-sama merupakan mubtada dan menasabkan khobar. Oke ya. Ini yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua ada. Ini kan 8 ya, berarti 4 nih. 4 lagi. Zala bariha fatia infaka. Itu zala bariha fatia infaka yang 4 ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Taqaddamaha nafyun wa nahyun du'aun. Harus didahului oleh nahi atau doa. Terserah. Nah, kalau di sini musannif mencontohkan dengan nafi. Huruf ma ini manafi. Manafi nih. Mazala, mabariha, mafati'a, manfakka. Fungsinya sama. Seperti ini. Tarfaul isma, tansibul khobar. Seperti kana sama. Maknanya istimror. Terus, selalu. Istimror itu terus menerus, selalu. Contoh, mazalal jawu baridan. Cuaca selalu dingin. Ma bariha Ali jalisan. Ali selalu duduk. Ma fakka Muhammadun qa'iman. Muhammad terus atau selalu berdiri. Ma fatiha Aliun muhsinan. Ali selalu menjadi orang baik. Nah, posisi kayak gini nih, mazala mabariha mafatiha ini, zala bariha fatiha infaka ini harus diawali dengan kalau nggak nafi, nahi, doa. Kita contohkan yang nafi aja ya, ngikutin apa yang dicontohkan musannif. Kalau yang nahinya bisa la yazalu mukhtalifina, la yazaluna mukhtalifina, la yazaluna mukhtalifina. Boleh, sama. Nah, sama ketika zala bariha fatiha fanfaka ini, mutasarrifnya apa yang ditasrifnya juga sama, zala yazalu. Bariha ya rihu, fatiha yafta'u, infaka yang faku, sama. Ini juga kalau tasrifannya, tasrif yang lainnya juga fungsinya sama.
tarfa'ul isma tansibul khobar. Harus didahului dengan nahi dengan nafyu atau nafi atau doa. Maknanya istimror sama. Cuman nggak ada fi'il cuman zala sama yazalu aja, madi mudhari aja, fi'il amarnya enggak. Karena fi'il amar itu maknanya belum terjadi, istiqbal. Istimror itu pasti sedang terjadi sampai ke depan. Nah, kita bisa bedakan ya, kalau yang ini beramal karena ada yang 8 ini, karena asbaha adha amsa zalabata sorolesa ini beramal dengan diri sendiri. Kalau yang 4 ini zala bariha fatia infaka ini beramal kalau di depannya ada menafi atau nahi atau doa. Oke, paham ya? Nah, ada satu lagi kan ini 8 plus 4 12. Satu lagi nih, dama. Nah, karena waktu kan 13 nih. Yang 8 beramal diri sendiri dengan diri sendiri. Kalau yang 4 beramal harus didahului oleh nafi atau nahi. Nah, yang terakhir ini dama ini harus didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Faedahnya, nah, dia menunjukkan waktu pada kondisi tertentu. Madama selalu, selama. Kalau masalah kan selalu, kalau ini selama. Madum tu hayyan, selama saya masih hidup. Madama ini dum tu ini kan karena fi'il madi, jadi dum tu ketemu dhamir mutasir, jadi madum tu asalnya dama. Madum tu selama saya hayyan ialah masih hidup. Nah, dum tu-nya ini merupakan isim atau mubtada? Posisi ropa. Hayyan ini, ingat hayyan? Ini apa? Ini khobarnya dama. Khobarnya kama, dama itu sama fungsinya dengan kana. Itu isim atau mubtada'nya rofa, khobarnya nasob, hayyan nasob dia. Fathah tanda nasobnya. Contoh ya, sama la ashabuka, saya tidak akan menemanimu madum tak kaziban, selama ente masih jadi pembohong. Madum tak ini, taknya ini merupakan mubtada atau isimnya dama, isimnya dama. Kaziban itu khabar dari dama. Khabarnya dama sama seperti khabarnya kana. Itu posisi nasob. Seperti itu gambaran besarnya. Kana wa akhwatuha. Untuk contoh-contoh yang lain silahkan baca atau cari di tempat buku nahwu, di Quran, di hadis, banyak sekali. Tapi intinya kana wa akhwatuha itu merupakan mubtada menasabkan khobar. Contohkan Allahu aliman. Kana disebut amil nasih, Allah disebut isim kana, aliman disebut khobar kana. Isimnya rofa, khobarnya jadi nasob. Dia kenapa disebut fi'il nakis? Karena hanya punya zaman saja, tidak punya hadas, tidak punya kejadian. Tapi kalau beda dengan fi'il tam, contoh kataba. Kataba itu kan telah menulis, zamannya sudah, telah ada zamannya, hadasannya ada, kejadiannya ada siapa apa nulis, makanya disebut tam. Tapi kalau kana wa akhwatuha itu disebut amil atau fi'il nakis karena hanya cumanya zaman aja. Nah, dari 13 ini ada 3 kelompok besar. Yang pertama kana asbaha adha amsa zalabata sorolaisa, 8 ini beramal dengan diri sendiri tanpa ada syarat apapun. Dan
tasrif yang lain yang muncul dari kana dan teman-temannya itu seperti kana yakunukun sama ini berfungsi seperti kana juga. Yang kelompok besar 2 zala bariha fati'a infakka ini harus didahului dengan kalau nggak nahi doa. Nah, contoh yang dicontohkan musannif ini nafi, mazala, ma bariha, ma fatiha, ma infaka. Maknanya istimrar, terus menerus. Selalu. Contoh, mazala jawu baridan. Mazala selalu al-jawu apa? Adapun udara atau cuaca baridan dingin gitu. Ada yang kelompok 3, madama ini. Dama ini harus diawali dengan masdariyah dzarfiyah. Fungsinya menunjukkan waktu tertentu. Waktu dengan kondisi tertentu. Atau kegampangannya menunjukkan makna selalu. Selama, bukan selalu. Kalau selalu yang di atasnya. Selama. Madumtu hayya, selama saya hidup. Dumtu ini tu-nya jadi isimnya dama, hayyan jadi khobarnya dama. La ashabuka madum tak kaziba. Dum tak ini taknya jadi isimnya dama, kaziba jadi khobarnya dama, yaitu khobar harus nasab karena fungsinya tarful isma tan sibul khobar. Oke ya, ini garis besarnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Dan semoga juga bermanfaat ya untuk latihan dan yang lain-lain ya bisa dipraktekkan di buku-buku nahwu, di Quran, di hadis, di tulis yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.